3. Ya, puji Tuhan, kembali kita ada di dalam ibadah WBI Geraha Betel Lantai 3, atau kita bersama-sama dengan Anda di dalam Facebook online saat ini. Ya, puji Tuhan, siapapun, baik wanita maupun pria, kita sama-sama adalah anak Tuhan yang membutuhkan firman Tuhan dan yang mau memuji menyembah Tuhan. Haleluya Tuhan, kami mau beribadah. Bapa, urapi kami, kuduskan kami, layakkan kami Tuhan. Pakai kehidupan kami Tuhan, baik yang main musik, baik yang pegang Tuhan overhead Tuhan, baik Tuhan yang memuji menyembahmu Tuhan, baik kami sama-sama yang berdoa syafaat dan yang ikut serta dalam ibadah ini di Facebook online. Biar Tuhan pengurapan dari yang Maha Tinggi turun ke atas kami, biarlah kami diberikan kuasa otoritas Tuhan, sehingga kami bisa Tuhan Yesus menyenangkan Engkau Tuhan dalam pujian penyembahan ini Bapa. Oh Bapa, jamah setiap kami, jamah setiap hati kami Tuhan, jamah setiap perasaan kami, jamah Tuhan, biar kami bisa mempersembahkan korban yang wangi, yang indah, yang berkenan kepadamu melalui pujian penyembahan ini. Terima kasih Tuhan untuk memutus keluarga dan semua dengan kuasa darah anak domba Allah, dan jaga dengan pasukan malaikat-Mu Tuhan, sehingga benar-benar kami semua aman, tenang Tuhan. Kami mau masuk dalam ibadah ini Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Internet dan sound system semua berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya Yesus. Oh Roh Kudus ya, namamu Tuhan selalu di dalam doaku. Namamu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Tuhan,
berasal daripadamu, karena segala yang baik berasal daripadamu Tuhan. Keberadaan kami karena Engkau, kami bisa ada sebagaimana kami ada semua karena kasih karuniamu yang besar atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sangat baik, Engkau sangat sabar pada setiap kami. Terima kasih buat pengorbananmu di atas kayu salib, buat darahmu yang sudah menyucikan setiap kami. Dan terima kasih buat kebangkitanmu Tuhan, kuasa kebangkitan itu yang terus Tuhan Yesus ada di dalam kami. Terus ada Tuhan Yesus sehingga membangun setiap kami. Setiap kami terus memandang kepadamu. Setiap kami terus Tuhan Yesus berharap kepadamu. Karena Allah Roh Kudus yang membangkitkan Engkau dari orang mati ada pada setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami memiliki Roh Kudus dan Roh Kudus itu yang memimpin setiap kami tetap mengingat Engkau, tetap belajar untuk terus mengasihi Engkau, tetap terus Tuhan Yesus memandang kepadamu. Allah Roh Kudus terus Tuhan, supaya Engkau yang berkuasa atas setiap kami anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu di gereja ini, di ibadah ini Tuhan. Engkau yang kami sanjung, Engkau yang kami tinggikan. Terus Tuhan Yesus Engkau berkuasa atas setiap kami. Engkau terus membuat kami Tuhan semakin diperbaharui, semakin dibentuk, sehingga Engkau dimuliakan atas setiap kami. Kami sehat karena Engkau, kami sembuh dari segala macam penyakit karena Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih, karena bilur-Mu sudah menyembuhkan setiap kami, karena darah-Mu sudah membersihkan, menyucikan dosa-dosa setiap kami. Dosa pelanggaran yang sudah kami akui, Engkau menyucikan dengan darah anak domba. Terima kasih Tuhan, Allah Roh Kudus. Kalau ada dosa yang belum kami akui, ingatkan pada setiap kami untuk kami bisa mengakuinya, dan Engkau Tuhan yang mengampuninya. Maka Tuhan, walaupun dosa kami merah seperti kain kirmisi, merah seperti kain kesumba, Engkau membuatnya menjadi putih seperti salju Tuhan. Karena darah anak domba itu yang menjadikan putih seperti bulu domba, karena darah pengorbananmu di atas kayu salib. Dan terima kasih karena Engkau sudah bangkit pada hari yang ketiga. Dan terima kasih Tuhan, karena bukan kami yang memilih Engkau, Engkau yang memilih setiap kami. Siapakah kami Tuhan sehingga Engkau mau memilih setiap kami? Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami untuk tidak mempermalukan Engkau. Ajar kami Tuhan untuk tetap ada dalam jalan-Mu. Ajar kami Tuhan untuk terus memandang kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami tahu apa yang kami minta Engkau akan menjawabnya, karena kami tidak bimbang. Engkau sudah menjawabnya Tuhan. Karena firman-Mu katakan asal tidak bimbang, melainkan percaya apa yang kami doakan, itu Engkau akan berikan pada setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, karena Engkau yang akan terus membaharui setiap kami. Semakin hari semakin disempurnakan, semakin hari semakin dibentuk, dan semakin hari semakin dibersihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk saudara-saudara kami Tuhan, di ibadah online ini Tuhan, juga kaum WBI Tuhan, ibadah WBI Tuhan Yesus, dimanapun hamba-hambamu, anak-anakmu berada yang ikut online ini Tuhan, jika ada yang sakit, Engkau terus Tuhan Yesus menambah-nambahkan iman, percaya kepadamu Tuhan, karena bilur-Mu yang akan menyembuhkan. Pasti Tuhan Engkau akan menyembuhkan, karena bilur-Mu cukup Tuhan, kuasa darah anak domba cukup untuk menyucikan semua dosa pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk Lenda yang hari ini sedang berulang tahun Tuhan. Terima kasih Engkau yang memberkati limpah Tuhan, Engkau yang menguatkan, terus memandang kepadamu Tuhan. Apa yang diinginkan hatinya, Engkau pasti menjawabnya Tuhan. Apa yang juga butuhkan Tuhan, Engkau sudah sediakan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau tidak pernah terlambat. Engkau selalu memberikan tepat pada waktunya. Dan Engkau Tuhan Yesus yang terus Tuhan Yesus melihat kesetiaan hamba-Mu. Engkau yang terus Tuhan Yesus mengurapi hamba-Mu. Suami istri ini semakin manis Tuhan, semakin indah, baik di hadapan-Mu maupun di hadapan manusia, sehingga dunia mengatakan betapa Engkau luar biasa melalui pasangan ini. Berkati suaminya Tuhan, pekerjaannya, apapun yang dikerjakan, Engkau membuat berhasil Tuhan, sehingga keluarga ini Tuhan semakin mendekat erat kepadamu,
dan Engkau saja yang dilihat melalui keluarga ini Tuhan, keturunan ilahi atas anak-anak-Mu ini Tuhan, keturunan ilahi Tuhan. Tidak ada yang mustahil, karena Engkau yang membuat dari tidak ada menjadi ada. Engkau saja Tuhan yang kami pandang. Terima kasih Tuhan, kami mempercayai Engkau, dan Engkau tidak pernah melupakan, Engkau tidak pernah tidak mendengar doa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mempercayai Engkau, Engkau yang akan berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Apa yang harus kami dengarkan, apa yang harus kami buat, bicara. Sucikan, tahirkan, kuduskan setiap kami Tuhan, agar Ibu Dora yang mau menyampaikan atau kami yang mendengar dengan suci dan tulus hati menerimanya, agar kami sanggup menjalankan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Allah Roh Kudus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan, mari kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Iya, kita akan melihat dalam Yohanes 19. Mari kita akan buka Yohanes 19. Ya, dari ayat 25. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ayat 26. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkata ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Nah, kita perhatikan di sini waktu Yesus, kalau kita perhatikan di sini ayatnya ini Yesus, iya, Yesus disalibkan ya. Nih, bagian dari perkataan Yesus, ini bagian dari perkataan Yesus yang dikatakan di bagian yang ketiga. Yesus berbicara ketiga. Jadi ada susunan yang pertama itu Lukas 23 ayat 34, dia katakan, "Ya Bapa, ini di kayu salib, ampunilah mereka." Jadi yang pertama dia berbicara tentang ia mengampuni, dia minta kepada Bapa untuk mengampuni, dan ini berbicara tentang syafaat, saudara ya. Dia katakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Jadi hati yang bersyafaat untuk orang-orang yang berdosa, orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak tahu aturan, dan orang-orang yang punya hal-hal yang kasar, yang negatif, bahkan yang membunuh kan. Maka dia katakan, "Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang dilakukannya." Itu Lukas 23 ayat 34. Mereka tidak tahu apa yang dilakukannya. Itu perkataan Yesus pertama, karena dia melihat mereka meludahi, mereka mengatain, mereka memberikan dia salib untuk diangkut dan kemudian untuk dipikul, dan kemudian dia dipakukan, ya kan, terus kemudian ditaruh mahkota duri, baru iya kalau ditelajangi itu sebelum sebelum naik, ya kan. Jadi ada banyak hal yang sampai dipaku dan ditusuk di lambungnya. Nah, kita lihat di sini dikatakan bahwa yang pertama itu dia berbicara tentang kuasa pengampunan. Jadi tanpa kuasa pengampunan maka semuanya gagal, ibadah kita juga nggak ada artinya. Kalau kita punya hati jahat, kita punya hati yang curiga, kita punya hati yang tidak mau ditegur, kita punya hati yang selalu marah, kita punya hati yang sombong, kita punya hati yang ya kalau tidak mau tegur itu sombong ya saudara. Kalau
kita punya hati yang iri melihat ini. Dan Yesus kan Yesus dibunuh, bahkan disalibkan karena iri dari para ahli Taurat dan para imam besar. Jadi kita melihat di sini bahwa Tuhan Yesus, kata yang pertama yang dia ucapkan adalah ampuni mereka. Jadi di sini kita melihat perjalanan dari Yesus pertama-tama harus tentang pengampunan. Maka kalau dia berdoa, Bapa kami yang di surga, dia katakan ampunilah orang yang bersalah seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah. Jadi pengampunan seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah. Maka hal dampak pada kita adalah kalau kita tidak mencurigai orang, tidak rasa sebel, tidak rasa tersinggung, tidak rasa dia persaingan, tidak rasa sombong, maka itu semualah yang membuat kita tuh apa-apa takut, apa-apa nanti bagian habis nih, nanti gue nih gimana nih. Nah, disinilah orang-orang sering melakukan hal-hal yang jahat. Maka Tuhan mengajar tentang syafaat. Syafaat yang harus dan yang ada pada kita karena kita memiliki kasih yaitu mengampuni. Bahkan di dalam kasih ini kita melihat orang yang mau jatuh kita harus tegur. Kalau kita tidak mengasihi dia, kita biarin aja. Lo nggak gua nasihati, biarin aja, lo hancur sana, masuk neraka sana, nggak usah ditegur, kan? Karena dia nggak mau, kan? Karena dia tersinggung, karena dia suka, rasa, tidak damai kalau mendengar, apalagi kalau firman Tuhan yang keras-keras kan pada rasa tersinggung tuh ya. Maka saudara, Tuhan Yesus yang pertama dia harus bilang ampuni mereka. Karena kalau tidak ada kasih, tidak ada pengampun, maka kita sia-sia. Buat apa kita masuk gereja kalau kita nggak mau mengampuni orang lain? Kalau kita nggak mau, kita maunya cuma yang enak-enak, yang kaya, yang rasanya dipuji-puji dan dibikin besar kepala kita. Nah, akhirnya itu orang-orang adalah dibawa untuk masuk neraka karena mereka tidak memiliki pengertian yang benar. Maka sebab itu Tuhan harus pertama-tama bilang ampunilah mereka tuh. Ampuni Bapak ampuni mereka. Karena mereka degil, karena mereka sombong, karena mereka pemarah, mereka iri hati, mereka benci, mereka punya hati yang tidak baik. Maka sebab itu waktu dikatakan ini kita harus mengerti bahwa pertama-tama Yesus harus mengampuni. Maka sebelum kita firman Tuhan bilang sebelum kamu berdoa, ampunilah dahulu sekiranya kalau ada sesuatu di hatimu tentang seseorang. Kalau tidak, doamu tidak didengar Tuhan. Karena itu ayat firman Tuhan sudah ditulis bahwa ampuni dulu. Kalau enggak, buat apa? Katanya ibadah. Padahal semua ibadah orang-orang jahat. Yang sombong, yang tidak mau dengar khotbah, yang tidak mau dengar firman Tuhan keras, yang tidak mau, dan selalu akhirnya rasa tersinggung dan marah karena Yesus berbicara keras. Maka para imam dan agama itu marah. Iya kan? Nah, itulah makanya kita harus memiliki contoh teladan yang Yesus selesaikan di kayu salib. Dia bilang ampuni mereka. Tetapi bukan sampai di situ saja. Kita lihat perkataan dia yang kedua adalah dalam Lukas 23 ayat 43. Tadi Lukas 23 ayat 34, ini kembali Lukas 23 ayat 43. Ini ayat yang kedua Yesus ucapkan di kayu salib. Sesungguhnya hari ini juga kamu akan bersama aku di dalam Firdaus. Ini dikatakan pada penjahat. Yang kita naik dulu 40. Ya, kita terus aja 37 kali ya. Nah, seorang penjahat ini berkata kepada Tuhan, jika engkau adalah raja orang Yahudi, kan dibilang dia raja orang Yahudi, terus Tuhan bilang,
Iya, kamu yang nyatakan dan perkataan itu benar kan? Ya, dikatakan jika engkau adalah raja, memang orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Iya, itu selalu kita dengar-dengar sindiran ya. Sindiran orang-orang pada, ya katanya dia hebat, katanya dia pintar, coba dia selesaikan masalahnya. Ya kalau kita ketemu dengan orang-orang yang rasanya begitu sombong, terus kemudian kita tanpa sadar kita juga ngomong begini ya. Iya, katanya dia hebat, coba selesaiin dulu masalahnya. Iya kan? Katanya dia sukses banget tuh, katanya banyak berkatnya, coba. Iya kan? Nah saudara, ini sindiran-sindiran gaya begini ini sering banyak ya. Orang tanpa sadar, orang baik maupun yang gak baik suka begitu tuh. Kalau dia tidak mau, hatinya masih, kita akan tahu orang ini hatinya masih ada yang gak beres. Maka di sini dia katakan ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Karena memang begitu, ini raja orang Yahudi. Terus ayat 39, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, ya kita lihat ya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkan dirimu dan kami. Ya kalau mereka ngomongin dia, terus kemudian ulang lagi, dia bilang katanya kamu raja orang Yahudi, coba coba selamatkan dirimu. Sekarang dia bilang katanya engkau, tapi yang seorang menegur dia, katanya tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama. Jadi kadang-kadang kita suka lupa diri bahwa kita ngomongin orang itu, padahal kita ini sama-sama manusia yang berdosa. Sama-sama dosa, dia beda dengan dosa kita, tetapi itu tetap dosa. Iya, makanya dibilang, orang Manado suka bilang udang dan kepiting itu kalau dibakar sama-sama merah, modelnya aja beda. Iya kan, rasanya beda, yang ini lebih keras dagingnya, yang itu lebih lembut dagingnya, tapi sama-sama merah kalau dibakar. Jadi dikatakan di sini ya, kita ini sedang engkau menerima hukuman yang sama. Maksudnya kita ini sama-sama miskin aja, atau sama-sama berdosa, atau sama-sama melakukan yang jahat, tapi masih di belakang itu ngomongin ya, di belakang ngomongin yang ini, ngomongin yang itu, ngomongin dia, ngomongin yang ini. Dan sepertinya dia tidak merasa dia bersalah, karena dia menutupi kesalahannya, menutupi dosanya dengan menyelesaikan yang lain atau membicarakan yang lain. Padahal sebenarnya kita ini sama-sama orang yang berdosa. Kan Alkitab berkata, kalau kamu bilang kamu tidak berdosa, kamu membuat Tuhan Yesus berdusta. Iya kan? Jadi itu di 1 Yohanes. Tapi kemudian kita harus tahu di sini bahwa dia katakan orang yang sama-sama disalib itu, dia katakan sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kok lu tega-teganya lu sama-sama? Kalau kita bilang begini, sama-sama kita orang berdosa, mau dia mau pendeta, mau dia jemaat, mau dia pejabat, atau mau dia orang yang janda, atau orang yang punya anak banyak, atau orang punya suami, atau yang tidak kawin. Terus saya bilang dia lebih kudus karena dia nggak kawin, ya kan? Nah, karena kan ada pastor yang nggak kawin, ya kan? Tapi tidak ada yang sempurna, tidak ada yang sedang engkau menerima hukuman yang sama. Padahal kita punya Allah yang menghukum, melihat semua dengan keadilan Tuhan, bahwa dia benar atau tidak. Tapi tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang bisa bilang tidak bersalah, ya kan? Dalam segi yang dilihat maupun yang tidak dilihat, karena Tuhan menyelidiki hati. Terus kita lihat lagi, kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Coba kita perhatikan, orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Jadi disinilah seorang yang luar biasa. Dia bilang, kita ini memang berdosa, tapi Tuhan ini kan gak berdosa, iya kan? Kenapa? Nah, jadi disinilah kalau kami melihat di bagian yang kedua ini, coba terus lagi. Lalu ia berkata, Yesus, ingatkanlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Jadi yang pertama itu dia ngaku, tanpa sadar dia ngaku bahwa dia orang bersalah, iya kan? Dia ngaku bahwa
kita ini kan orang berdosa, orang bersalah, tapi dia tidak. Ini namanya tanpa dia sadari dia sedang ngomong bahwa dia ini orang berdosa. Dia mengakui kelemahannya. Terus dia mengakui bahwa ini adalah Tuhan yang tidak punya. Cuman Tuhan yang tidak berdosa kan. Jadi dia mengakui walaupun dia tidak langsung. Tapi kan saat itu Yesus ada di situ. Terus kemudian dia berkata, Yesus, ingatkanlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Nah, kita juga tahu ada agama yang lain yang kemudian mereka tahu bahwa ia akan turun ke dunia Isa Al-Masih. Iya kan? Tapi sekarang ini masanya kalau mereka mau mengerti lebih dalam lagi, maka mereka akan tahu Isa yang adalah Imam Mahdi itu akan datang sebagai raja, menghakimi. Dan kalau mereka terbuka pikirannya, maka kita percaya Tuhan akan melakukan sesuatu terobosan, keselamatan di dalam bangsa kami ini, bahkan di orang-orang yang belum kenal Tuhan. Dan kalau saya melihat ada kesaksian yang di Surabaya, seorang perempuan, dia cuman datang ke rumah temannya dan selalu mendengar temannya memutar lagu-lagu rohani, lagu tentang pengampunan, Vivi, terus hati yang mengampuni, kasih gitu. Padahal dia tetap biasa aja, cuma dia merasa terharu dan dia merasa. Jadi tidak ada yang ngomong dia, ayo kamu percaya Yesus, ayo, cuma dengan lagu. Terus kemudian tiap kali kalau dia udah rindu mau dengar lagu itu, dia datang dan dia dengar lagi, dia datang, dia dengar lagi. Ini lagu apa sih ya, selalu bikin gue sedih, bikin gue nangis. Terus saudara akhirnya diajak, kalau gitu kamu mau nggak datang ke gereja? Dan dia mau. Dan hanya dengan pujian, oh Tuhan itu betapa luar biasa. Itu orang cuma percakapan 2 orang. Percakapan, ngomongan para penjahat. Coba lihat ngobrolan para penjahat. Tapi Tuhan ada di situ. Tuhan ada. Dan kalau ngobrolan orang yang pergi ke Emmaus, ke Kleopas itu, Yesus pun ada di situ. Yesus pun ada di situ. Itu di dalam Lukas 24, Yesus pun ada. Dan Yesus tidak mereka sadari. Jadi kadang-kadang kita nggak sadar bahwa percakapan kita itu Yesus ada. Jadi kalau kita mau percakapan hal-hal yang negatif, ingat Yesus ada. Kalau kita mau ngomongin, walaupun di kamar kita cuma mikirin orang itu jahat, Yesus ada. Jadi kadang-kadang orang pikir Yesus nggak tahu semuanya. Perasaan curiga, perasaan nggak baik, perasaan yang nggak percaya, perasaan yang kecewa pun Yesus ada. Maka saya sangat suka ini, dia katakan, ingatkanlah akan aku. Cuma ingat, apabila engkau datang sebagai raja. Tidak dibilang tolonglah saya kalau kamu jadi raja. Waktu dia bilang ingatkan aku, ini berbicara Tuhan mengerti hatinya sebenarnya, kepengen keselamatan, tapi tidak punya waktu. Sudah Nah, di sini kita lihat apa perkataan Yesus. Ayat 43 ayat 43. Maka kita lihat perkataan Yesus. Kata Yesus, ini perkataan Yesus yang kedua kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini jika juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Sebenarnya saat kita mengerti tentang keberadaan Yesus yang ada setiap hari dengan kita, yang ngerti percakapan kita, pikiran kita, roh curiga kita, roh kemarahan kita, roh kesombongan kita, roh tersinggung kita, roh kecewa kita, roh ketidakmampuan kita, roh berasa kita tidak berdaya, roh berasa kita tidak diperhatikan, atau kita sepertinya tidak bisa berhasil, kita pasti gagal. Nah, itu semua Yesus ada.
Di mana-mana Yesus ada. Dan sebab itu harus menjaga pikiran, hati, perkataan kita. Dan kita selalu harus berbicara tentang pengharapan kepada Tuhan. Karena itu dikatakan tidak nanti. Tidak nanti, padahal dia bilang nanti kan. Tapi Yesus bilang hari ini juga. Saat ini juga. Coba kita lihat di atas. Dikatakan sesungguhnya hari ini juga saat Yesus melepaskan nyawanya. Hari ini juga. Jadi tidak dibilang besok ya, kita hitung dulu ya. Kira-kira boleh nggak ya, kalau ditimbang-timbang boleh nggak ya kamu ya, atau dihitung, iya kira-kira udah cukup nggak orang masuk, ntar kepenuhan lu nih ya, kamu kan masih berdosa. Kalau kepenuhan, tapi tidak. Yesus katakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini, terus hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi saat Yesus melepaskan nafasnya, dan orang itu pun rohnya dibawa Tuhan ke Firdaus. Sebab itu ayat yang suara Tuhan, perkataan Tuhan yang kedua ini berbicara tentang Tuhan memperhatikan percakapan kita. Tuhan mengampuni dan Tuhan memperhatikan cara berpikir kita. Positif enggak kita ini? Kita bisa punya salah, kita bisa orang penjahat. Tapi kalau pikiran kita tentang Tuhan dan tentang mempercayai dia luar biasa. Banyak sekali itu orang penjahat yang masuk di rumah Tuhan, yang tidak mau maju, tidak mau berani masuk di situ. Di dalam rumah Tuhan 2 orang itu, yang satu orang Farisi, yang satu pemungut cukai. Itu pun dia tepuk-tepuk dada di sini, tapi dia dengar Tuhan. Coba kita lihat. Jadi banyak sekali orang-orang yang keren. Aku ini tidak berdosa, aku ini tidak berhutang, aku ini tidak mencuri, aku ini tidak ngomongin orang. Padahal di kamar sudah suka berpikir, tadi itu nyinggung gua tuh, tadi itu nyinggung gua tuh, maka gua suka sebel tuh, ya kan? Itu juga percakapan. Dan Tuhan tidak mau kita seperti itu. Tuhan mau kita selalu membersihkan pikiran kita, selalu roh curiga, roh gak baik, roh yang marah, roh tersinggung, roh yang sombong, roh persaingan, iri hati, atau roh yang merasa tidak bisa, aduh gagal, terus kemudian senang nyanyiin aku gagal hari ini. Yes, lagu dulu ya. Nah, kalau kita selalu juga berasa gagal, jangan sedang. Itu selalu kadang-kadang, aduh gimana ya, uang sudah gak ada, belum bayar ini, di mana ya? Nah, kita harus berbicara di hadapan Tuhan seperti penjahat ini. Dia bilang nanti ya kalau kamu ingat aku, padahal cuma bilang ingat ya. Tuhan tahu dia kepengen diselamatkan. Nah, coba kita lihat masalah kita pun Tuhan tahu kita kepengen ditolong Tuhan. Tuhan tahu kita kepengen, kita mau. Sebab itu jangan coba-coba menambah-nambah bicara. Kalau ada orang bicara tentang oh ya begini-begini, terus iya tuh begini-begini, terus kemudian jadilah kita negatif. Sebab nilai setitik itu merusak susu sebelah kan? Iya kan? Jadi kita harus jaga sekali hati kita, pikiran kita, ucapan kita. Karena apa yang kamu ikat di dunia terikat di surga. Apa yang kamu ucapkan di dunia terucap di surga. Dan dikatakan bahwa jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena di sana akan terpancar kehidupan. Terus dia bilang kan, mati dan hidup dikuasai lidah. Lidah itu ada di pikiran kita, mulut kita itu ada di pikiran, ada di hati. Tapi kadang kelihatannya bicaranya di depan baik, padahal di belakang itu hatinya itu marah, enggak, cuma dia kuasai aja dia. Nah, jadi kita harus mengerti baik bahwa kita kepengen Firdaus itu, kita kepengen masuk surga, kita kepengen Tuhan memperhatikan kita. Maka jagalah semuanya, berusaha untuk bersyukur pada Tuhan dalam segala hal. Maka di sini dikatakan
engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Bayangkan kalau kemana-mana bersama dengan Tuhan, keren banget ya. Ya, keren banget. Orang aja bersama-sama, cuman mengawal aja, presiden aja udah rasa bangga, ya kan? Padahal banyak ya orang-orang yang maksudnya raja-raja, orang-orang bangsawan, pejabat-pejabat, banyak juga yang nggak benar hidupnya, ya kan? Tapi orang kalau ngawal aja udah rasa keren. Bahkan kalau kita ngawal orang kaya aja, ya ngawal orang kaya, padahal dia banyak istri, kita udah rasa keren. Wih, gua tuh pergi sama dia, padahal istrinya orang itu hidupnya ngaco banget, ya kan? Nah, mari kita belajar di sini bahwa Tuhan luar biasa. Dia bahkan mengucapkan hal yang kedua, hal perkataan yang dia ucapkan ini. Dia berbicara tentang hari ini juga kamu akan berada bersama aku di dalam Firdaus. Jadi Tuhan melihat kita dan membaca, dan Tuhan menetapkan kita kalau kita menjaga hati dan bicara kita, pikiran kita selalu positif, selalu berpengharapan, selalu tidak kecewa, selalu tidak membanding-bandingkan, selalu tidak menghakimi, tapi bicara, wah Tuhan ingat saya ya, ingat saya ya. Iya, kalau Foni dapat berkat, saya suka bilang, Foni ingat saya ya. Jadi kita harus selalu jangan pikir, ya dia kalau dapat mana ada tuh mau ngasih gua, belum dikasih udah ngomong begitu, ya kan? Udah ngomong gitu nggak jadi deh, ya kan? Nanti si iblis bilang jangan kasih dia, tadi dia bilang dia begini. Maka mari kita ucapkan yang positif sekalipun kita tidak dikasih, tetapi kita bilang yang positif. Iya, kita bilang tar gua dapat ya Pak. No problema, nggak rugi kok, cuma ngomong yang positif, iya kan? Saya selalu berusaha ngomong yang positif itu. Walaupun saya harus tertawa, dan mereka juga anak-anak harus tertawa karena mereka bilang mana ada sih mama bicara, padahal nggak ada, ya kan? Tapi kita ngomong dong. Ya nanti urusan Tuhan, ya urusan Tuhan. Kayak saya bikin renovasi, mana ada. Tapi saya ngomong aja. Lu kerjain dulu, lu hitung dulu, lu cari dulu. Tahu Tuhan ikut bekerja, ya kan? Nah, saudara, saya ini berusaha untuk mengajar orang-orang untuk tidak ada negatif, tidak ada hal-hal yang kecewa, yang marah, yang tersinggung, yang membanding-bandingkan. Pokok dia disayang, gua kagak. Enggak, semua orang punya porsi masing-masing. Dan semua orang punya iman yang luar biasa. Cuman apakah kita mengelolanya seperti penjahat ini? Dia jahat, tapi kok di atas bisa ngomong yang membuat Tuhan senang, iya kan? Karena kuasa perkataan itu ada. Dan kalau dia bilang, ya ingatkan saya ya, masa Tuhan belum turun jadi raja aja langsung bilang, lo bersama gue nih. Yes, karena Tuhan juga memilih orang-orang yang seperti itu, yang bersama, artinya yang menjadi temannya Tuhan, yang menjadi sahabatnya Tuhan. Kalau sahabat ini suka ngomongin orang, suka jelekin, dan suka janji palsu, suka ngomong yang nggak benar, padahal nah mau jadi apa? Ya inilah setitik merusak susu sebelanga. Tapi kalau kita selalu nggak bisa kita ngomong yang baik, kita ngomong yang yang positif, kita ngomong yang semangat, kita usahakan yang benar, kita usahakan semua ya. Nah kita akan lihat Tuhan sampai geleng-geleng kepala, lu jadi teman gua, ya. Ini bersama-sama. Ya kalau bukan teman bosan dong. Masa terus bersama-sama dengan penjahat? Iya kan? Ternyata Tuhan itu mengerti bahwa Tuhan mau bersama-sama dengan dia karena cara bicaranya dan pikirannya dan kehidupannya yang lama itu sudah ditebus Tuhan di kayu salib. Maka Tuhan bilang enggak, itu tubuh dagingnya, tubuh rohnya diselamatkan. Nah, sebab itu hal yang kedua, Tuhan ingin supaya para penjahat dan orang-orang yang tidak benar itu, Tuhan ingin keselamatan bagi mereka. Tapi mari untuk bisa bersama-sama dengan Tuhan, mari kita rubah cara bicara kita.
cara berpikir kita, cara menimbang kita. Dan kita tidak hanya menyenangkan orang, tetapi kita juga akan merasakan kebaikan kalau kita bicara yang baik, kalau kita ngomong yang baik, sekalipun orang itu tidak baik, ya kan? Nah, kita tetap apalagi tentang Tuhan dan janjinya. Teruslah pegang dan jangan pernah bosan. Yang ketiga kita lihat di sini perkataan Yesus yang ketiga, Yohanes 19 ayat 26 sampai 27. Iya, 26 sampai 27. Yohanes 19 ayat 26 sampai 27. Kita baca saja dari ayat 25. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya. Lihat, dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria. Jadi ibunya ini punya saudara, tidak disebut namanya ini ya, tapi ada Maria. Terus ada juga istri Klopas dan Maria Magdalena. Banyak orang nama Maria di Israel ini ya. Makanya di kita ada Maria Ruth, ada Maria Wawa, terus ada Maria Gun, Maria Senapa, senjata, yang pakai senjata terus nembak orang ya. Nah, kita lihat ya. Nah, kita lihat di sini, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria. Karena kalau ada koma berarti sendiri-sendiri ya. Ya, Maria, baru kemudian istri Klopas dan Maria Magdalena. Terus kita lihat 26. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Kalau kita perhatikan di sini bahwa perkataan Yesus yang ketiga, dia berbicara tentang hubungan. Hubungan. Tuhan tidak mau kita tidak bertanggung jawab, dan Tuhan tetap mau bertanggung jawab. Dan kalau kita mengalami melihat, ya ini dia melihat ibunya, terus lihat ada, ya kalau naik lagi ke atas 26 ya. Iya, kita lihat ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya, 2 orang. Jadi 2 orang ini yang dikasihi Tuhan. Nah, Tuhan Yesus sangat bertanggung jawab. Coba kita lihat tadi bahwa Tuhan Yesus bertanggung jawab pada orang-orang yang mengasihi dia. Orang-orang yang membunuh dia. Pertama-tama penjahat kan, ampuni Bapa mereka, ya kan. Terus kedua, orang secara pribadi penjahat itu, tetapi dia mengenal Yesus dan dia percaya pada Yesus. Sifat dagingnya yang tidak bisa dia, karena mungkin dia kalau dia mencuri, mungkin karena dia membutuhkan makanan buat keluarganya. Kan ada orang yang melakukan karena dosa keluarga kan, karena dia harus menanggung keluarga, dia harus menanggung ini, dan akhirnya dia mencuri dan dia terkenal penjahat, ya kan, atau karena pergaulannya. Tetapi Yesus mau menyelamatkan orang itu juga, karena orang itu memiliki pikiran. Nah, kemudian kita lihat yang ketiga, perkataan Yesus ketiga. Ternyata Yesus tuh melihat di sini ini berbicara hubungan, iya kan? Ada orang yang disayang Tuhan, ada mamanya juga, iya kan? Dan kedua orang ini dia tidak mau, mereka maksudnya dia tidak mau menyerahkan kepada orang yang tidak dia kasihi mamanya. Dia menyerahkan kepada murid yang dikasihi. Kan dia bisa nyerahin ke orang lain, atau dia masa bodoh, ya udah sekarang urusan lu deh, itu mama gua, ya kan? Iya, lu juga ditolong, mama gua suka masak buat lu kok, ya kan? Masa lu nggak mau sayang? Ya terserah siapa yang mau terima, ini mama gua, siapa yang mau ngambil, ini barang rongsokan, ya maksudnya kalau udah tua, dia bilang barang rongsokan, siapa yang mau terima, ya. Tapi dia tidak kasih kepada anak mamanya.
dia kasih kepada orang yang dia kasih. Jadi untuk itulah kita harus tahu, menjadi orang yang dikasihi Tuhan bukan berarti kita tidak ada beban. Ada. Menjadi orang yang dikasihi Tuhan, Tuhan juga akan mempercayai. Sebab itu banyak orang yang kalau dia sayang orang itu, dia banyak nyuruh tuh. Ya, kalau dia nggak sayang, emang gue mau ngomong sama lu aja gue bosan. Ya, apalagi mau nyuruh, ya kan? Mau ngomong aja udah kayak begitu, ya. Jadi kalau dia rajin, dia baik, maka orang itu banyak disuruh Tuhan. Iya kan? Karena Tuhan sayang sama dia karena dia baik, dia rajin, dia tidak suka berbantah, dia nurut. Tentu menjadi orang yang dikasihi Tuhan kan. Kalau dia setia, dia taat, dia baik, tidak berbantah, cara bicaranya yang baik, dan akhirnya orang itu menjadi kesayangan Tuhan. Kesayangan Tuhan. Saya suka kirim sama Foni kesayangan. Kalau Foni nggak datang kita cari, ya. Karena Foni disuruh apa cepat, tidak bantah-bantah, cepat langsung. Nah, Anda lihat di sini, Tuhan lihat ada orang yang dia kasih. Kan dia tahu kalau orang yang kasih ini, gue kasih beban dia, kasih nih, mama gue, ambillah mama gue ini, ya kan? Nah, saudara, dan dia katakan, ibu, inilah anakmu. Terus dia bilang apa tadi? Ini ya, yang pertama 25. Ini ibumu, ya kan? Ya. Oh, bukan ya. 26 dulu ya. Dia serahin dulu ya. 26. Ya, ketika Ismail ibunya dan murid yang dikasih di samping berkata ia kepada ibunya, ibu, inilah anakmu. Lihat, kenapa dia nggak nanya dulu, lu mau terima nggak, ya kan? Jadi saya suka pikir, iya, Tuhan ini tahu bahwa orang yang dia kasih, pasti itu orang itu mengasihi dia, tidak berbantah-bantah, dan tugas apapun yang berat dia mau cepat lakukan, dan tidak dibilang enak aja, nggak ngomong, nyerahin janda, ya kan? Nggak ngomong, ya, nggak tahu aturan dia, ya, gua nggak suka dah begini. Ini biar dia Tuhan kek, ya, tapi biar dia guru Tuhan, biar dia sudah nolong kita. Tapi kalau nggak pakai aturan gini, nggak asik ya kan? Nggak asik kan? Manusia suka penuh dengan dosa kan, begitu kan? Buah pengetahuan baik dan jahat, ya, ada pada kita. Makanya kita selalu pakai, kalau bukan ide dari gua nggak mau, ya kan? Iya, orang dia yang kepengen, gua nggak kepengen, nggak mau, ya kan? Orang masa Tuhan yang kepengen, terus ya gue disodorin yang gak enak, gue gak mau dong, ya kan? Nah, banyak kali begini nih manusia, ya. Tapi Tuhan memberi contoh kita, kalau kau dikasih apapun yang dibilang untuk kau ambil tanggung jawab, jangan berbantah. Karena Tuhan bilang cukup kasih karunia aku berikan padamu. Justru dalam kelemahan kuasaku tambah menjadi sempurna padamu, waktu dia bilang pada Paulus. Karena itu dikatakan jangan cepat nolak. Coba kalau dibilang di sana, ntar kasih duit lu 1 miliar, iya 10 juta aja lari, iya kan? Coba kalau orang itu bilang, iya ntar gua store lu duit deh ini, itu jangan ditanya, orang itu akan tunduk terus sama orang itu, ya kan? Tapi coba kalau orang itu nanti dia bilang enak aja lo, ya kan? Nah, coba kita melihat di sini. Yesus yang sungguh luar biasa. Saya mengambil satu kesimpulan bahwa dia bertanggung jawab. Yesus bertanggung jawab pada ibunya. Dia tidak pergi sembarangan, gua pulang aja, Bu, ya. Terserah ibu mau naik Grab kayak mau naik apa kayak. Iya, terus ya, ibu mau tinggal di rumah siapa kayak, bodoh amat, yang penting gua sudah lahir dari kandungan lu, udah mau pulang dah. Ya, dunia kasar begini, dunia jahat begini, yang di sini mah nggak asik deh. Udah deh, gua pulang. Nah, tidak, dia punya tanggung jawab. Dia bilang, Yesus melihat ibunya, langsung dia ingat, gua udah pinjam kandungannya, gue udah buat dia kemana-mana menjadi ibu di masa aku menjadi masa sekarang si Papa Yusuf nggak tahu kemana, nggak ada cerita lagi. Iya, nggak ada cerita lagi di Alkitab, nggak tahu dia sakit stroke atau apa, kita kan nggak tahu, ya.
dia kena COVID, kita nggak tahu. Nah di sini tiba-tiba dia cuma ngomong ibu, kan kita nggak tahu bapak itu kemana, ya kan? Dia bilang di sini muridnya dikasihnya, ya kata nih ibunya, ibu ini anakmu, coba cepet amat ya. Dan saya percaya Tuhan Yesus itu sangat memperhatikan kita. Amin. Kalau kita merasa kesepian, kita merasa takut, kita merasa Tuhan gimana nanti hidupku ini gimana ya, oh begitu nggak ada yang pakai nih 1 tahun lebih nih, sudah 1 tahun lebih nih, gimana nih mau bayar, tukang kebun air ini berhenti, nah saya suruh berhenti. Bagaimana ya kan, kalau dia kerja sendiri nggak bisa, mesti ada berapa orang yang bantu, ya kan? Terus gimana membayar itu? Nah saudara, Tuhan Yesus itu sangat perhatian. Amin. Dia bilang, ini ibu, ini anakmu. Kenapa dia nggak bilang dulu, anak ini ibu? Dia memperhatikan ibunya karena dia tahu murid yang dikasihnya sudah terlatih dengan ketaatan. Orang-orang yang sudah mengikuti dia, dia tahu orang ini taat, orang ini nggak suka menolak. Maka kemudian habis ini dia katakan, coba. Kemudian katanya kepada murid kesayangannya, inilah ibumu. Nah, sekarang dia katakan, ini tanggung jawab. Iya, jangan tinggalkan ibu. Ini ibu. Nah, tapi yang pertama dia perhatikan adalah ibunya. Bu, ini anak. Baru dibilang ke muridnya, ini ibumu. Nah, Tuhan Yesus sangat memperhatikan tanggung jawab. Dia bertanggung jawab pada kita. Jadi jangan sampai kita merasa Tuhan Yesus mana tahu, ya kan, kalau gue utangnya banyak, ya kan, kalau gue masalahnya banyak, kalau gue pekerjaannya lagi gagal. Jangan pikir seperti itu. Tuhan Yesus itu sangat bertanggung jawab. Sangat bertanggung jawab, dan dia tahu harus ibu dulu, bukan ngomong dulu ke murid dulu. Ntar murid bilang gue nggak mau, gimana, ya kan? Nah, dia tahu dia ngomong dulu ke ibu, baru dia ngomong ke muridnya. Jadi kita harus tahu banget bahwa Tuhan Yesus sangat memperhatikan keluarga, sangat memperhatikan hubungan juga, dan dia sangat bertanggung jawab. Dan jangan sampai kita merasa bahwa hidup kita ini, ya kok begini, siapa yang mau tahu, kok susah begini, siapa yang mau tahu, ya kan? Gua nggak punya teman. Kata tadi ada teman saya dari Amerika, telepon, yuk kita ngobrol yuk bertiga, karena ceritanya mereka pergi ke gereja bule, kan mereka orang Indonesia, gereja bule. Terus bilang begini, pendeta gue cari nggak ya sama gue ya, katanya, cari nggak sama gue ya. Terus saya bercanda, saya bilang yang cari tuh Ibu Dora. Berarti dia kepengen dicari pendetanya. Terus yang cari tuh Ibu Dora, Poni gak datang dicari. Yang cari, terus dia, iya sih gue gak dicari katanya ya. Nah, Tuhan Yesus sangat memperhatikan, dia tidak dicari. Terus akhirnya saya bilangin yang cari tuh Ibu Dora. Langsung, bu, coba telepon supaya yang satu yang bisa kasih kontak, jadi kita ngobrol bertiga. Ya Kak Priya, sebelum saya turun ke sini. Jadi coba kita perhatikan di sini ya. Jadi kita ngobrol bertiga, dan inilah banyak percakapan-percakapan yang akhirnya bilang, mana kok gembala gua nggak cari gua, ya kan? Nah ya, tapi hari ini saya tetap cari, ya kan? Saya sudah kode sama Lenda, Lenda ulang tahun hari ini, ya. Jadi supaya diingatin, jangan lupa datang. Dan semua sebenarnya lebih dari gembala, padahal Tuhan Yesus gembala yang baik. Dia sangat memperhatikan, satu dombanya saja hilang, dia akan cari. Dan kalau kita sampai saat ini benar-benar dia akan mencari Tuhan sungguh-sungguh dan mau menjadi murid teladannya Tuhan sampai menjadi murid kesayangan. Kalau kita mendapatkan beban, gak usah takut, karena
Tuhan sudah tahu bagaimana memelihara kita, mencukupi kita, menolong kita. Jangan khawatir, beban itu tidak berat. Iya kan, dia bilang, ya pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena itu Foni pasti tahu ayatnya. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Dan ayat juga dikatakan bahwa ya pikulah kuk yang kupasang, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu mendapatkan ketenangan. Nah, sudah? Ya, Ruth baca. Yang sudah baca duluan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ada lagi. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Iya. Ternyata yang Tuhan kasih itu ringan. Cuman kita aja berpikir karena itu bukan tanggungan kita, karena bukan ya orang tuanya pun dia rasa berat, apalagi kalau orang tua orang lain, ya kan. Tapi dia bilang enggak, itu semua akan ringan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Itu pikulah kuk yang kupasang, ya. Pikulah kuk yang kupasang, ambil beban, ambil, jangan khawatir, ya kan. Ya kalau kita pikir-pikir, ya gua berdoa di puncak, malah juga pakai macet, pakai apa, ya kan. Lalu tapi itu kuk yang dipasang, nggak akan berasa lemah, nggak akan berasa ini. Suami saja yang ini nanya, mau doa di mau ke puncak lagi. Gue bilang, iya sekali, merdeka, tak merdeka, iya kan. Masa hari minggu ini pergi, minggu depan nggak pergi? Iya, siapa lu, siapa Tuhan, iya kan. Kita harus dilihat Tuhan setia, iya. Bukan ya lagi nyaman-nyaman, bolehlah. Kalau lagi sebel nggak, males, ya kan. Nah, jadi orang-orang bilang macet. Nah, kenapa kalau kita jalan nggak macet, ya kan. Terus mereka macet malam loh, macet ya. Ya karena kita ini ada banyak pertimbangan. Kalau kita pertimbangan, aduh, gua malas nih dari rumah, mesti keluar pergi ke Ibu Dora, ya mendingan gua dijemput, atau gua ini baru gua enak. Akhirnya mereka nyampe kemalaman. Nah coba kalau saya kan udah nyampe duluan. Nah jadi ada banyak pertimbangan kita, membuat kita mengalami ada tantangan. Tapi kalau kita serius fokus ke Tuhan, maka itu dia bilang, pikulah kuk yang kupasang, belajar kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Nah kalau kita lihat itu ada di bagian lain. Coba, pikulah kuk yang kupasang itu tadi ayat apa? Matius 11 ayat 9. Matius ya, Matius 11. Karena di ayat lain suka ada juga. Matius 11 ayat berapa? Nah, coba baca di 10, Lukas 10 ayat 21, 22. Di bagian ini sama, tapi suka ada kata-kata yang beda-beda dikit, tapi pengertiannya bagus. Nah, orang akan menyerahkan saudara untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya, anak akan berontak terhadap orang tuanya. Ini Lukas ya? Iya. Lukas. Nah, salah nih. Kenapa sudah sampai dan membunuh? Lukas 10 ayat. Lukas 10 ayat 21. Ini Lukas ya? Iya, Lukas 10 ayat. 10. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semua itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan pada orang kecil.
cuman orang yang rendah hati yang bisa mengerti. Ya, yang tidak sombong. Kalau enggak, mana mau cara berpikirnya enak di gua, enak di dia, nggak enak di gua, ya kan? Makanya itu yang dia bilang pertimbangan. Tapi kalau orang kecil rendah hati nggak ada pertimbangan, pergi aja, orang Tuhan suruh, orang pemimpinnya suruh pergi aja, ya. Kalau masih pertimbangan tentang kita, maka kita selalu akan lihat, iya, bermasalah, iya, masalah. Karena kalau kita cuma nurut, masalah itu urusan bos. Urusan bos, karena bos kita adalah Tuhan, ya kan? Itulah yang berkenan kepadamu. Terus, semua yang telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Jadi cuma tergantung Tuhan saja, iya kan? Nah, kalau kita menjadi kesayangan, walaupun ibunya di ini, tapi dia nggak perlu tanya sama dia, karena dia tahu orang ini pasti nurut, ya. Terus, sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat, karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan banyak raja ingin melihat apa yang kamu lihat tapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar tapi tidak mendengarnya. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Apakah yang tertulis dalam buku Taurat, apa yang kau baca di sana? Coba ya. Terus sampai 30 ya. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Terus 28. Kata Yesus kepadanya, jawabanmu itu benar, berbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. 29. Tetapi untuk membenarkan dirinya, jadi kita lihat banyak orang karena bercabang, ya, padahal dia tahu kebenaran, kan? Betul katanya, betul mengasihi Tuhan dengan sangat. Dia tahu ya, tapi manusia kan suka berbantah. Nah, itu yang saya bilang, kalau saya lihat murid Yesus yang dikasih, ya, dia bisa berbantah dong. Oh, ngomong dulu dong, masa di depan orang langsung diserahin gitu, ya. Tapi tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata pada Yesus, siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi juga memukulnya. Sesudah itu dia pergi meninggalkan. Oh, sorry. Itu tadi Matius 11, ya. Ya, sekarang Lukas 10, ya. Ya, kita lihat, ya. Ada seorang, ya, tapi yang juga memukulnya, dan yang sudah itu pergi meninggalkannya serta tangan penyamun. Dan nah, ini saya tidak perlu sampai di sini. Saya sampai di ayat tadi, ya, 29 itu. Kita lihat bahwa banyak orang bisa seperti ini. Iya, siapakah samaku manusia? Dia mulai membenar dan cari-cari alasan, maksudnya, ya, cari alasan. Tetapi mari, Tuhan Yesus mengerti banget tentang kita. Dia tahu banget. Jadi jangan pernah kita merasa berat apapun yang dia suruh. Itu sangat ringan. Nah, inilah dikatakan dia tahu ayat firman, dia tahu. Tetapi dia tahu
mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap, tapi dia nggak bisa, ya kan? Dia nggak bisa mengerti. Dan sebab itu banyak kali manusia mencari-cari, iya, sebenarnya mencari pembenaran, tapi sebenarnya mereka tahu ayat firman. Nah, inilah yang Tuhan, kita harus menjadi orang yang dikatakan ini Tuhan yang sayang dia. Tadi dikatakan murid yang dikasihi, ya, tapi tidak dibilang, ya, murid yang mengasihi Tuhan, dikasihi Tuhan. Ini tingkatnya udah tinggi, ya kan? Karena kalau sampai dikasihi Tuhan, tingkatnya tinggi nih, ya kan? Tingkatnya tinggi. Kalau dikasih bos ya kan, berarti bos ngelihat dia baik banget. Nah, jadi kita harus sampai ke tingkat ini. Dan inilah yang saya ingin bilang, bahwa sebenarnya beban itu tidak berat. Cuman banyak hal yang kita dikatakan membenarkan dirinya. Di sini membenarkan dirinya. Orang itu berkata pada Yesus, siapa kesamaku manusia? Padahal dia udah tahu. Jadi mari kita tahu ketidakmampuan kita, tapi seringkali kita, ya, kita tahu ketidakmampuan kita, tapi seringkali kitanya yang di hadapan Tuhan masih juga, ya, padahal kita ngomong aja, Tuhan, gua nggak kuat nih. sangat sederhana. Tuhan itu melihat kok orang di Emmaus saja ngobrol begitu aja, ya kan? Terus Tuhan bilang, dia udah tahu, ya, bahwa Yesus sudah bangkit. Dia juga dengar tentang Tuhan Yesus bilang bahwa 3 hari kemudian gua bangkit. Dan dia udah tahu, kenapa dia masih, akhirnya dia kecewa, akhirnya dia jadi muram mukanya, itu kan kecewa. Kenapa dia malah akhirnya pergi meninggalkan Yerusalem, meninggalkan perkumpulan, meninggalkan murid-murid yang bersama. Berarti 2 orang yang kembali ke Emmaus ini kecewa, ya, muram, sedih, ya kan? Kenapa begini ya? Kenapa begini? Padahal mereka tahu Tuhan. Mereka bilang, cuman kamu ya orang yang nggak tahu tentang Yesus itu. Dia bilang kepada Yesus, padahal Yesus itu. Jadi kadang-kadang kita kembalikan, emang Tuhan nggak tahu nih masalah gua nih. Ya, kok cuma Tuhan yang nggak tahu ya? Tapi sebenarnya Tuhan tahu. Jadi hari ini saya baca sampai yang ketiga, Tuhan, ya, bicara yang ketiga tentang ibu-ibu. Jangan pernah merasa bahwa Tuhan nggak tahu, dan jangan coba membenarkan diri, karena Tuhan paling tahu siapa kita, dan kita hanya nurut saja apa yang dibilang Tuhan. Tuhan bilang, ini ibumu. Terus habis itu dia bilang, ibu dulu, ibu ini anakmu. Baru dia bilang, ini ibumu. Dia tidak, ya, komunikasi dulu dengan. Saya sampai keingat tentang janda Safat, dia tidak komunikasi dulu, tapi dia bilang, aku sudah perintahkan janda Safat itu. Jadi Tuhan bos, dia tidak perlu komunikasi kita dulu. Dan kita suka tersinggung dengan cara gitu kan. Padahal sebenarnya kalau kita mengerti tentang bagaimana pemimpin dan bagaimana bawahan, bagaimana, dia tidak mungkin menjerumuskan kita. Jadi dia tidak mungkin menjerumuskan, apalagi itu murid yang dibilang kesayangannya. Bukan murid yang sayang dia, tapi murid kesayangannya. Betapa luar biasa ya. Nah, orang-orang yang disayang itu akan banyak tugas. Jadi jangan pikir kalau disayang disuruh, ya, kipas-kipas aja, goyang-goyang kaki. Enggak, akan ada banyak tugas. Dia lihat orang ini, coba kamu ini, tapi kalau bukan kesayangan, dia bilang, emang gue pikirin, gue gak mau suruh dia, bikin sakit hati nyuruh dia pasti bantah, dia pasti akan banyak politiknya, terbilang, ada ini, terjanji begini, padahal kagak. Karena orang ini banyak politik, banyak, ya, gak benernya, ya kan. Tapi kalau kita benar-benar mempercayai Tuhan, beban itu gak berat. Tuhan Yesus pasti tahu. Tidak usah terlalu berpikir susah. Jangan pas kita mati Tuhan juga pertimbangkan kita mau masukin apa kagak, karena dia selalu, dia bilang mau padahal nggak mau, dia bilang iya padahal tidak, dia bilang datang padahal tidak datang, padahal dia bilang gimana ya orang ini kok kayak begini ya, nanti kemudian Tuhan Yesus
bilang, gue juga pikir-pikir mau masukin di surga nggak dia ya. Kalau di surga dia banyak bohongnya ya, banyak bohongnya, banyak pertimbangan ke dirinya ya. Jadi nanti bikin kotor gue punya taman ini. Iya, ini bercanda pada saudara ya. Jadi mari kita mengerti tentang Tuhan yang dahsyat. Saya baru sampai ketiga ini karena kita WBI, jadi saya berhentiin ke ibu, iya kan, bahwa ibu-ibu jangan takut, Tuhan pasti memperhatikan kita. Ibu-ibu jangan khawatir masa susah ini, Tuhan pasti nolong kita. Jangan takut, ntar gua kena COVID gimana? Ya, kena COVID. Coba tanya Foni, kena nggak dia? Orang dia tiap hari keluar pergi ke anak, ya kan, nggak apa-apa. Terus kalau dibilang nanti gimana, gua naik di taksi gimana? Terus kita nanya sama Lenda, Len, lu naik Grab atau Gojek? Ya kan? Kok nggak apa-apa sama laki? Kok sama yang laki lain nggak boleh? Iya, terus lo kok ini bisa tuh? Ya, kok lu nggak apa-apa nggak kena COVID? Ya, nggak apa-apa tuh, ya kan? Mau kemana? Jadi banyak kan pertimbangan manusia hanya membenarkan diri, ya kan? Padahal sebenarnya kalau mereka mau cuma dibilang, ntar gua kasih lu 1 miliar di sana, lu mau nggak? Ya, gua nggak biasa berangkat, nggak biasa keluar rumah sih. Tapi kalau 1 miliar gua berangkat juga nih. Iya kan? Jadi banyak orang motivasinya yang, jadi harus kita membenahi diri kita. Jadi supaya jangan seperti orang ini, dia hanya membenarkan dirinya padahal dia tahu ayat firman. Dia tahu, oh iya, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap, berarti dia tahu Tuhan bilang, pikulah yang pasang, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Tetapi supaya jiwamu akan diselamatkan, jiwamu akan tenang. Tapi ternyata kamu masih nggak tenang, makanya dia malam-malam dia datang ke Tuhan supaya orang nggak lihat. Maka sebab itu ada banyak hal-hal yang dimana ngomongin pada Tuhan di masa-masa kegelapan atau di kamar yang gelap-gelap, yang mikirin tuh kok begini, kok gua jadi disuruh ini jaga mamanya, dia nggak kasih uang ongkos lagi. Mau ini nggak kasih uang ongkos, dia mau bilang mau pisang goreng nggak dikasih duit beli pisang. Kita suka gini di puncak, ayo kita makan pisang, tau-taunya lupa tuh kasih duit beli pisang. Atau pisang deng nongol ya. Nah, tapi karena ingat baik-baik, Tuhan bilang murid kesayangan ini dibilang, iya mama ini anakmu, ya kan? Nggak pakai dialog dulu, ya kan? Nggak pakai tanya dulu dia mau apa tidak, tapi percaya Tuhan sedang merencanakan yang baik pada kita. Tuhan sedang mengatur kehidupan kita yang terbaik. Jangan takut. Tuhan gak ada secara daging ini, tetapi rohnya ada bersama dengan kita. Dan saya percaya banget tuh, Roh Kudus tuh ada. Di saat kita bicara, kita berpikir, dan kita mulai rasa gak mampu, Tuhan akan datang. Dia pasti akan menolong kita. Don't worry, be happy. Puji Tuhan. Selamat ulang tahun buat Lenda. Jangan lupa tiup kue. Tiup sendiri. Dipelilin di rumah. Iya. Harus mati lampu biar seru ya. Iya. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Engkau janjikan pada kami. Bahkan untuk penyertaan-Mu Tuhan. Kami belajar tentang orang-orang yang Engkau kasihi Tuhan. Yang Tuhan tanpa bertanya Engkau sudah memberikan beban pada mereka. Dan Tuhan, orang-orang yang Engkau kasihi juga yaitu ibumu Tuhan. Oh Tuhan, Engkau juga bertanggung jawab Tuhan. Bapa, kami percaya orang-orang yang dikasihi-Mu Tuhan. Baik Ibu, baik Tuhan Yesus. Oh murid-murid-Mu Tuhan. Karena Engkau berkata semua orang yang melakukan firman adalah ibumu, adalah saudaramu. Oh Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa kami semua yang ada di sini orang-orang yang dikasihi oleh-Mu Tuhan. Bapa, terus memberkati kami, terus melindungi kami di masa-masa ini Tuhan. Engkau lindungi kami semua sekeluarga, baik yang ada di Facebook online maupun yang ada di sini. Tuhan, perlindungan-Mu nyata Tuhan, penyertaan-Mu keluar masuk kami Tuhan. Engkau jaga dan lindungi. Engkau tahu Tuhan kebutuhan
Tuhan anak-anak-Mu. Semua Tuhan Engkau sudah sediakan, dari tempat tinggal, dari makan minum, baik kesehatan, baik keuangan, baik membayar semua tagihan-tagihan. Tuhan Engkau tahu, bahkan hubungan satu dengan lain, bahkan seisi rumah Engkau tahu Tuhan. Karena itu Tuhan kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak meninggalkan kami. Tuhan Engkau menyertai kami senantiasa sampai kesudahan alam. Terima kasih Bapa, terus memberkati Tuhan Yesus Lenda Tuhan yang berulang tahun dengan umur panjang, dengan sehat, dengan kebahagiaan yang penuh Tuhan, dan dengan semangat dan sukacita ilahi. Tuhan akan menyertai dan memberkati dia sehingga apa yang dikerjakannya sukses, berhasil, bahkan suami pekerjaan suaminya ikut diberkati. Tuhan berkati mereka Tuhan, karena mereka sudah setia Tuhan membantu pelayanan ini. Terima kasih Bapa. Tuhan semua yang ikut, baik Tuhan Yesus Carter, Ruth, Tuhan Yesus, baik Tuhan Yesus, Foni Tuhan, Engkau tahu semuanya Tuhan. Mereka sudah keluar dari sarang mereka, dari rumah mereka Tuhan, dan mereka datang ke tempat ini Tuhan, karena Engkau Tuhan, dan mereka percaya kepadamu, dan karena mereka adalah Tuhan Yesus orang-orang yang mengasihi Engkau, dan juga Engkau mengasihi mereka, sehingga mereka mau melakukan Tuhan Yesus, Tuhan, ibadah bersama ini Tuhan, tanpa takut COVID Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati mereka Tuhan yang sudah berjerih lelah Tuhan, ikut bersama ini Tuhan. Dan juga yang ada di Facebook online Tuhan, mereka baik yang membantu Tuhan Yesus untuk mengeluarkan lagu-lagu Tuhan, maupun mereka yang ikut bersama Tuhan dalam ibadah ini. Tuhan memberkati mereka, menyertai mereka juga Tuhan, sehingga apa saja menjadi keperluan mereka Tuhan sediakan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Tuhan Yesus, Ruth, ataupun Tuhan Yesus Nia yang membantu Tuhan Yesus lagu-lagu Tuhan. Bapa berkati Tuhan mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Sebentar mereka akan kembali pulang, pasukan malaikat menjaga, terbungkus dengan kuasa darah anak domba Allah. Jaga Tuhan, lindungi keluar masuk mereka Tuhan, bahkan keluarga mereka semua ikut dilindungi oleh Tuhan. Dan Bapa, biarlah Tuhan memberkati Tuhan Yesus, terus apa yang mereka kerjakan berhasil Tuhan. Bahkan semua Tuhan Yesus mereka di Facebook online juga akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, Engkau memberkati dan melindungi umat-Mu, Engkau menyinari umat-Mu dengan wajah-Mu dan memberikan kasih karunia-Mu, menghadapkan wajah-Mu pada umat-Mu dan memberikan damai sejahtera yang berlimpah-limpah sampai Maranatha. Tuhan Yesus, Engkau datang kali yang kedua. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk ibadah ini Tuhan. Kami terima berkat-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Setelah ini baru keluar Ya, doa berkat baru keluar soalnya di sini. Ini soalnya kantor nggak ada tuh. Terima kasih Ibu, Tuhan memberkati. Belum dimatiin. Oh, Pak. Tidur.